Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari dokumentasi uji perangkat lunak sistem informasi fisik yang ditujukan kepada klien kami kelompok 2, yang mana dokumentasi ini dipersiapkan oleh Dimas Febri Anugrah dengan NIM F1E11049, NRTS NIM F1E1 19075, Ani Ulfia Rahman NIM F1E1 19082, Andri Daviano NIM F1E1 19098, dan Mutia Ramadhani NIM F1E1 19100. Langsung ke bagian pendahuluan. Di bagian ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Mutia Ramadhani. Pada Mutia, saya persilahkan. 1. Pendahuluan. Pertama, tujuan pembuatan dokumen. Dokumen ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat lunak Fisit. Dokumen ini dapat digunakan untuk meninjau kemampuan program yang telah dirancang agar sesuai dengan keinginan dari pengguna karena disertai dengan pengujian terhadap keseluruhan perangkat lunak. Selanjutnya deskripsi umum sistem. Perangkat lunak yang akan diuji adalah Fisit, Sistem Informasi Pariwisata Provinsi Jambi. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak berbasis web menggunakan metode pemrograman API yang menyediakan informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi dan membantu masyarakat dalam mencari informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi. Berikutnya definisi, akronim, dan singkatan. SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, merupakan dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. DPPL adalah deskripsi perancangan perangkat lunak, atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut sebagai Software Design Description atau SDD, dan merupakan deskripsi perancangan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. SKPL Fisit adalah kode yang digunakan untuk mempresentasikan kebutuhan atau requirement pada sistem, dengan Fisit merupakan kode sistem. Dan XXX adalah digit atau nomor kebutuhan atau requirement. DPPL Fisit XXX adalah kode yang digunakan untuk mengimplementasikan perancangan pada sistem. Dengan Fisit merupakan kode perangkat lunak dan XXX adalah digit atau nomor perancangan. Fisit DUPL PXXXX adalah kode yang mempresentasikan kasus uji perangkat lunak pada sistem. Dengan Fisit adalah kode produk. DUPL adalah kode fase dan XXX merupakan nomor kasus uji relatif terhadap nomor SKPL. Selanjutnya referensi. Referensi yang digunakan pada perangkat lunak ini adalah SKPL Fisit, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Fisit, program studi sistem informasi. DPPL Fisit, deskripsi perancangan perangkat lunak Fisit, program studi sistem informasi. DUPL Fisit, dokumen hasil uji perangkat lunak Fisit, program studi sistem informasi. Terakhir, deskripsi umum dokumen. Dokumen ini berisi tentang tahapan pengujian terhadap perangkat lunak yang dikembangkan. Dokumen ini ditulis berdasarkan dokumen yang telah disusun sebelumnya, yaitu dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL. Baiklah, itu tadi bagian pendahuluannya. Sekarang lanjut ke bagian 2, lingkungan pengujian perangkat lunak, yang akan disampaikan oleh rekan kami Yunarti. Pada Yunarti, saya persilahkan. Baik, selanjutnya 2. Lingkungan pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak pengujian, perangkat lunak yang digunakan dalam Fisit.
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian perangkat lunak visit ini yaitu sistem operasi yang digunakan adalah semua sistem operasi karena HTML bersifat multi-platform. MariaDB sebagai database yang digunakan dalam perangkat lunak. HTML script sebagai scripting language. Paket aplikasi yang terkait Sublime Text, XAMPP. Lisensi perangkat lunak. Semua perangkat lunak pengujian ini memiliki hak pemakaian atau berlisensi. Fungsi produk. Fungsi login. Fungsi ini untuk masuk ke halaman formulasi. Fungsi registrasi. Fungsi untuk mendaftar sebagai member. Fungsi logout. Fungsi untuk keluar dari halaman formulasi. Fungsi wisata. Fungsi ini akan menampilkan semua wisata yang ada serta menampilkan informasi mengenai wisata tersebut. Fungsi berita. Fungsi ini akan menampilkan semua berita yang bisa dibaca oleh user. Fungsi kategori. Fungsi ini akan menampilkan destinasi wisata berdasarkan kategori yang ada sehingga memudahkan user untuk mencari destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Fungsi tambah komentar. Fungsi ini digunakan bagi para pengguna yang ingin berkomentar. Fungsi tambah, ubah, dan hapus data pengguna aplikasi. Fungsi untuk menambah sekaligus mengedit dan menghapus data pengguna. Fungsi tambah, ubah, dan hapus data wisata. Fungsi ini untuk menambah sekaligus mengedit dan menghapus data wisata. Fungsi tambah, ubah, dan hapus data berita. Fungsi ini untuk menambah sekaligus mengedit dan menghapus data berita. Perangkat keras pengujian. Perangkat keras yang diperlukan untuk menguji aplikasi visit ini adalah prosesor Intel Core i3 7th Gen, memori RAM 4 GB, satu buah keyboard, satu buah mouse. Baiklah, untuk di bagian material pengujian akan dijelaskan oleh Hani Ulfa Rahman. Pada Hani, saya persilakan. Selanjutnya adalah material pengujian visit. Yang pertama, tampilan awal sistem visit sebagai berikut. Halaman utama ini akan tampil baik saat user melakukan login ataupun tidak. Selanjutnya, halaman ini diisi kotak dialog yang meminta user untuk memasukkan username dan password. Bila username dan password sudah terdaftar, maka pengguna akan masuk ke menu utama atau home. Selanjutnya, halaman ini adalah halaman di mana user baru dapat mendaftarkan data diri beserta username dan passwordnya untuk kemudian digunakan pada form login. Selanjutnya adalah halaman utama ini tampil setelah pengguna memasukkan username dan password dengan benar sesuai dengan username dan password yang telah terdaftar pada database. Dalam menu utama ini, pengguna dapat memilih beberapa fungsi visit. Berikutnya adalah halaman ini menampilkan semua destinasi wisata yang ada dalam web visit ini. Berikutnya adalah halaman yang akan menampilkan informasi mendetail mengenai destinasi wisata. Pada halaman ini, user juga dapat melihat komentar dari user lainnya mengenai destinasi wisata tersebut. Selanjutnya, halaman ini akan menampilkan kotak komentar, di mana komentar ini hanya bisa diakses jika user sudah terdaftar dalam sistem dan sudah login. Berikutnya, halaman ini akan menampilkan semua kategori destinasi wisata yang ada pada web visit. Halaman ini akan muncul bila user mengklik salah satu kategori yang ada pada halaman kategori. Dan bila destinasi tersebut diklik kembali, maka akan menampilkan hal yang sama dengan halaman lihat wisata. Selanjutnya yaitu halaman berita. Halaman berita ini menampilkan semua berita mengenai destinasi wisata yang ada dalam web visit.
Halaman ini akan muncul jika kita mengklik salah satu berita yang ada pada halaman berita. Halaman ini berisi mengenai berita-berita terbaru mengenai destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi. Selanjutnya yaitu manual penggunaan perangkat lunak. Untuk dapat menggunakan web visit ini, user bisa bebas mengakses tanpa perlu melakukan login ataupun registrasi. Namun, jika user ingin menambahkan komentar, maka user harus login terlebih dahulu atau registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya, sumber daya manusia. Persyaratan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses pengujian perangkat lunak ini adalah: yang pertama, memahami konsep pemrograman database MySQL, memahami konsep pemrograman script dalam bahasa HTML, memahami proses pengujian perangkat lunak berbasis web. Selanjutnya yaitu prosedur umum pengujian. Yang pertama ada pengenalan dan pelatihan. Berhubung pihak yang terlibat dalam proses pengujian ini telah memenuhi persyaratan di atas dan dengan mempertimbangkan perangkat lunak dan perangkat keras pengujian yang sudah umum digunakan, maka pengenalan dan pelatihan tidak perlu dilakukan. Selanjutnya persiapan awal. Persiapan awal yang khusus tidak dibutuhkan pada pengujian perangkat lunak visit. Persiapan prosedural pada pengujian perangkat lunak visit. Selanjutnya yaitu persiapan perangkat keras. Perangkat keras yang perlu dipersiapkan adalah sebuah perangkat komputer yang dilengkapi dengan prosesor Intel Core i3 7 Gen, memori RAM 4 GB, hard disk, 1 buah keyboard, dan 1 buah mouse. Persiapan perangkat lunak. Persiapan yang harus dilakukan untuk menyiapkan perangkat lunak untuk diuji di lingkungan semua sistem operasi dengan syarat terdapat XAMPP di dalamnya. Selanjutnya pelaksanaan. Pelaksanaan pengujian dilakukan dengan mengeksekusi perangkat lunak visit dengan mengikuti skenario tertentu yang dibuat berdasarkan skenario yang terdapat pada dokumen SKPL visit. Pelaporan hasil. Hasil pengujian perangkat lunak visit digunakan sebagai laporan dan memantau sejauh mana perkembangan perangkat lunak visit. Baiklah, selanjutnya identifikasi dan rencana pengujian. Identifikasi dan rencana pengujian pada sistem operasi Microsoft. Pengujian yang dilakukan berdasarkan fungsi yang sebelumnya telah didefinisikan di dalam SKPL. Singkat, proses ini jabarkan dalam tabel-tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel-tabel ini. Deskripsi dan hasil uji pada sistem operasi Microsoft Windows. Pertama ada fungsi registrasi. Fungsi registrasi dapat dilihat pada tampilan berikut. Lalu ada fungsi login. Fungsi login bisa dilihat pada bagian berikut. Oke, lalu ada fungsi logout. Bisa dilihat pada tampilan berikut. Lalu ada fungsi lihat wisata. Bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu ada fungsi lihat kategori. Lihat kategori bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu ada fungsi lihat berita. Bisa dilihat pada bagian-bagian berikut. Lalu ada fungsi tambah komentar. Bisa dilihat pada bagian berikut. Lalu ada fungsi tambah, ubah, dan hapus data pengguna. Bisa lihat pada bagian berikut. Lalu ada fungsi tambah, ubah, dan hapus pada data wisata. Bisa dilihat pada bagian berikut. Lalu ada fungsi tambah, ubah, dan hapus data berita. Bisa dilihat pada bagian berikut. Itu tadi presentasi kami mengenai dokumen uji perangkat lunak sistem informasi visit. Selanjutnya
Baiklah, ini adalah tampilan utama dari sistem informasi visit. Berikut tampilan home-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke menu wisata, fungsi wisata. Jika diklik, dia akan menampilkan wisata-wisata yang ada pada sistem atau pada Provinsi Jambi yang sudah dimasukkan oleh admin. Berikut coba diklik Danau Sipin. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kita bisa membaca informasi mengenai wisata Danau Sipin. Nah, di sini juga akan terdapat komentar. Contohnya seperti ini, yang telah komentar yang telah ditambahkan oleh user. Selanjutnya, jika ingin menambahkan komentar, kita harus mengklik ini. Nah, kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai Mutia, contoh user yang sudah ada. Nah, tinggal masukkan komentar. Misalnya, akan muncul notifikasi bahwa komentar kita berhasil ditambah. Nah, ini komentarnya yang tadi. Selanjutnya yaitu kategori wisata. Kategori wisata ini menampilkan wisata atau mengelompokkan wisata berdasarkan kategori-kategori yang ada, yaitu edukasi, wisata air, wisata alam, dan adventure. Selanjutnya, jika kita klik contohnya wisata edukasi, nah akan ditampilkan wisata yang berkategori edukasi. Dia akan menampilkan hal yang sama seperti di halaman wisata tadi. Juga terdapat komentar di sini. Selanjutnya yaitu laman berita. Nah, ini terdapat berita-berita yang ada pada sistem web visit. Jika kita klik, dia akan menampilkan seperti ini. Di sini akan tertera kapan tanggal berita ini dibuat dan siapa penulisnya. Selanjutnya kita akan logout. Maka jika kita logout akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya jika ingin registrasi, tinggal klik di sini dan masukkan username, password, konfirmasi password, masukkan semua data-datanya. Contohnya selanjutnya klik daftar. Nih, akan terdapat notifikasi Anda berhasil registrasi. Kita klik saja OK. Terus, selanjutnya kita akan menampilkan halaman admin. Admin harus login dulu sebelum mengakses halaman admin. Ini halaman utamanya. Selanjutnya kita akan melihat tambah admin. Nah, di sini kita bisa menambahkan admin. Mulai dari username, password, konfirmasi password, nama, alamat, email, dan foto profilnya. Kita akan coba. Nah, saat kita berhasil registrasi akan ada notifikasi seperti ini. Oke.
Nah, untuk melihat data yang sudah ditambah tadi, kita lihat ke pengguna. Di sini. Ini tadi data yang ditambah untuk user, Dina sudah tertambah di sini. Selanjutnya Dian tadi juga sudah. Untuk delete, kita tinggal klik delete. Selanjutnya akan keluar notifikasi data sukses dihapus. Berikutnya kita coba edit. Misalnya tadi username-nya kita ganti. Kita ubah. Akan muncul notifikasi data sukses disimpan. Sudah berubah. Username-nya yang tadi Dian123 berubah menjadi Dian1234. Selanjutnya untuk fungsi tambah wisata. Di sini kita coba tambah wisata. Kita tambah. Nah, jika wisata tadi berhasil ditambah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Untuk melihatnya kita bisa lihat di sini, tabel lihat wisata. Ini yang tadi Gentala Arasi. Kalau ingin coba menghapus, kita tinggal klik hapus. Jika data sukses dihapus, akan muncul notifikasi seperti berikut. Selanjutnya kita akan coba fungsi edit. Di sini edit. Coba kita hapus beberapa informasi wisatanya. Selanjutnya kita pilih filenya dulu terlebih dahulu. Selanjutnya klik update. Nah, jika berhasil diupdate akan muncul notifikasi seperti pada layar. Selanjutnya yaitu fungsi tambah berita. Untuk tambah berita, coba kita berhasil ditambah. Kita klik saja OK. Nah, jika ingin melihatnya kita bisa lihat di sini fungsi lihat berita. Selanjutnya kita akan coba coba fungsi hapus berita tadi. Ini tinggal kita klik. Data sukses dihapus. Oke. Selanjutnya kita coba mengedit berita. Edit. Ini kita hapus saja. Selanjutnya kita pilih file fotonya. Selanjutnya kita klik update. Nah, akan keluar notifikasi seperti berikut. Berita berhasil diupdate. Selanjutnya yaitu admin juga bisa melihat tampilan home. Tinggal klik home, maka akan beralih ke visit. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami Hani yang telah menjelaskan tampilan website visit. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Dian Anggun Septiani selaku perwakilan klien kami dari kelompok 2. Apakah mengenai dokumentasi uji perangkat lunak kami hingga ketampilan website kami, apakah sudah sesuai dengan permintaan klien? Pada Dian, saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan dokumen PUPL-nya sesuai dengan permintaan dari kelompok kami, kelompok 4. Jadi setelah tadi saya lihat untuk keseluruhan sistem informasi yang telah dibuat tentang pariwisataan atau lebih spesifik namanya itu visit experience, ini sudah sesuai dengan permintaan dari kelompok kami. Tetapi ada
saat user menggunakan web ini nantinya kelihatan lebih rapi dan menarik. Secara keseluruhan semuanya sudah bagus ya, cuma mengoreksi bagian ini. Bagaimana kelompok 2? Apakah permintaan dari kelompok Anda? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Dian telah memberikan tanggapannya mengenai tampilan visit experience kami. Mengenai tanggapan tersebut, untuk kedepannya bisa kami sempurnakan lagi terkait dengan kerapihan teks yang telah Anda bicarakan tadi. Hanya terima kasih atas saran dan tanggapannya. Ya, demikianlah presentasi kami mengenai UPL dan tampilan websitenya. Apabila ada salah dan kekurangan dari kami, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.